Tabea, pagi baik saudara semua. Selamat pagi pemirsa, saya Christine Pesiwarisa kembali hadir lagi menemani Anda dalam Berita Ambon pagi ini. Berikut berita utama kami. Tolak perintah pengosongan ruko ratusan pedagang dan pengusaha Pasar Mardika nyaris bentrok dengan satuan polisi Pamong Praja. Ribuan surat suara pemilu 2024 mulai disortir dan dilipat petugas KPUD Kota Ambon. Tidak ada fasilitas kesehatan, seorang warga yang sakit di pedalaman Seram bagian barat digotong puluhan kilometer ke puskesmas. Tidak terima perintah pengosongan paksa oleh Pemda Provinsi Maluku, ratusan pedagang serta pengusaha penyewa ruko Pasar Mardika Kota Ambon protes dan menghadang satuan polisi Pamong Praja. Sambil membekali diri dengan poster dan baliho, para pedagang menolak proses pengosongan ruko sehingga terjadi ketegangan antara pedagang dan Satpol PP. Suasana baru reda setelah Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Driano Andri Ibrahim turun ke lokasi. Terkait dengan permasalahan ini, percayakan kepada kami pihak kepolisian, kita akan tetap menjaga situasi tetap aman dan terkendali. Tolong bantu kami pihak kepolisian, ya. Jadi dalam kesempatan ini pula kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu setelah mempercayakan kepada pihak kami kepolisian untuk tetap menjaga wilayah khususnya di Pasar Mardika ini tetap aman terkendali. Kami tetap akan menjaga sampai besok, sampai lusa di sini. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Oleh sebab itu, tolong sekarang juga bapak-bapak, ibu-ibu tolong bubar. Akibat penolakan pedagang dan pengusaha, rencana pengosongan ruko batal terlaksana. Pedagang mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail segera membatalkan perintah pengosongan ruko karena mengancam mata pencaharian mereka. Gubernur Maluku Murad Ismail terpaksa mengeluarkan perintah pengosongan kawasan ruko Mardika Kota Ambon dengan alasan penataan dan penertiban aset pemerintah daerah. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Warga Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mengantre bahan pokok murah yang digelar di depan Plaza Masohi untuk kebutuhan sehari-hari. Di pasar murah ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyiapkan bahan pokok dengan harga yang dibanderol begitu murah dari pasar tradisional. Seperti beras jenis premium ukuran 5 kg di pasar murah dijual Rp50.000 per karung, sementara di pasar tradisional dijual Rp120.000 per karung. Sementara minyak goreng di pasar murah dijual Rp13.000 per liter. Sementara di pasar tradisional dijual Rp16.000 per liter. Tadi kan dia sudah beras kan? Nah, belum beli gula sama minyak. Beras murah, minyak kelapa juga murah, gula. Makanya masyarakat semua beli. Di sini minyak kelapa dijual dengan 13.000. kalau di dalam pasar berapa? Kalau di dalam pasar 16. Ini sangat membantu masyarakat ya? Iya, membantu masyarakat. Kalau gula 15, di dalam pasar 19. Kalau beras di dalam pasar? 120, di sini 50. Dengan adanya pasar murah ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena kalau memang di pasar itu ada beda sangat ini. Kalau di dalam pasar itu 18.000, kalau untuk minyak 18.000 sampai 19.000. Kalau di pasar murah ini harganya 12.000. Laksanakan gerakan pangan murah atau pasar murah yang tujuannya adalah bagaimana menyediakan pangan murah untuk kebutuhan masyarakat. Ya, di dalam gerakan pangan murah atau GPM ini kita menyiapkan
3 komoditi strategis, yaitu beras ada sebanyak 5 ton, minyak goreng minyak kita ada 500 liter, dan gula pasir ada 500 kg. Warga meminta pemerintah rutin menggelar operasi pasar murah guna menekan harga bahan pokok di pasaran. Ongen Pesireron melaporkan dari Maluku Tengah. Stok cabai yang melimpah karena pasokan dari luar Ambon mengakibatkan harga cabai di pasaran jadi turun drastis atau anjlok. Anjloknya harga cabai ini terjadi pada semua jenis cabai. Seperti di Pasar Mardika dan Batu Merah Ambon, kini cabai rawit dijual di kisaran Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting dari sebelumnya dijual di kisaran Rp40.000 per kilogram, kini dijual Rp25.000 per kilogram. Turunnya harga cabai membuat warga senang. Bawang merah juga ikut turun di kisaran Rp28.000 per kilogram. Padahal sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram. Sementara bawang putih kini dijual Rp33.000 per kilogram dari Rp45.000 per kilogram. Tidak bagi bumbu dapur lainnya seperti tomat yang kini justru terus naik di kisaran Rp40.000 per kilogram dari Rp30.000 per kilogram. Beli berapa tadi? Beli 10.000. Beli cabai keriting. Cabai keriting, cabai kecil sama tomat. Nah, bagaimana harga itu menurut Caca sendiri? Murah. Murah ya? Cabai keriting berapa 1 kilo, Cak? Sekarang murah 25.000. 25.000. Iya. Dari harga sebelumnya berapa? 30, 35, 50. Ya, cabai keriting nih. Iya. Kalau cabai rawit sekarang sudah berapa? 80 1 kilo. 80. Dari harga sebelumnya? Sebelum itu 100 lebih, 120, 100. Kalau tomat berapa ya? Tomat sekarang naik daun. Sekarang 40 1 kilo. Anjloknya cabai meresahkan pedagang sebab pasokan melimpah, tapi daya beli masyarakat berkurang sehingga menimbulkan kerugian. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Proses sortir dan pelipatan surat suara untuk gelaran pemilihan umum 2024 mulai dilakukan. Proses sortir dan pelipatan surat suara ini dilakukan di Gedung Gelanggang Olahraga Karangpanjang, Kota Ambon. Proses penyortiran dan pelipatan pun dijaga ketat sejumlah personel Polda Maluku dan Polresta Pulau Ambon guna memastikan keamanan terhadap surat suara yang digunakan untuk pemilu mendatang. Dalam satu kali lipatan itu menghasilkan berapa tuh? Ya tergantung. Kalau kemarin tuh ada 4.000 lembar. Kan nanti dibagi lagi sama jumlah grup tuh ada berapa orang? Ada 10 orang. Jadi nanti hasilnya dibagi 10 lagi. Jadi untuk hari ini berapa, Pak? Hari ini tuh dapat, kalau rupiahnya belum hitung. Kita kan masih rekap lembarannya. Kegiatan pelipatan ini sudah dimulai dari kemarin sampai hari ini adalah hari kedua. Sampai berapa hari? Targetnya 7 sampai 10 hari ke depan. Ada 230 relawan dilibatkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam penyortiran dan pelipatan surat suara. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon.